Hai teman-teman, welcome back to my channel. Ya, jadi kali ini saya sedang bikin rangka teman-teman ya. Rangka layangan tentunya. Ini bagian ekor tuh. Rangka layangan setelan ya. Ini bukan layangan sewot. Karena kan sekarang ini lagi musim layangan di kampung. Jadi di kampung mah layangannya itu sukanya layangan setelan ya. Yang agak besar-besar tenaganya. Jadi kalau di kampung mah gak ini teman-teman, nggak pada suka layangan sewot, katanya terlalu lembek gitu. Jadi kali ini saya bikin layangan setelan terus ya, gini. Nah, jadi ini mudah sekali teman-teman ya. Untuk layangan setelan mah standar ya. Kualitasnya standar teman-teman. Nah, bagian ekornya kayak gini teman-teman. Iya, kemana ajuan? Oh, kayak gini teman-teman. Ini bagian ekor, bagian kepala. Nah, itu kalau bagian kepala teman-teman itu ujungnya kita sopak kayak gini. Nah, biar apa? Biar apa yo? Enggak, biar apa? Biar bagus. Bukan. Biar apa? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan komen nih, biar apa? Ayo, biar apa? Dikasih coak dikit itu biar apa? Hah? Kalian tahu gak biar apa? Kalau yang belum tahu nih, saya kasih tahu ya. Jadi bagian kepala ini suka dikasih coak itu sebenarnya buat benang teman-teman ya. Nah kayak gini nih. Saya contohkan. Nah, ini kalau sudah jadi kayak gini, bagian ekor ya. Ini contoh ya. Itu dikasih coak kayak gini teman-teman. Coba dekatkan ke dia. Ini kan belum dikasih coak kayak gini, bentuknya bulat ya tuh. Di ujungnya ini kayak gini. Nah, kita kasih coak kayak gini. Nah, jadi ini fungsinya coakan ini itu buat nanti lilitan benangnya ini posisinya di sini ya kayak gini. Jadi lebih rapi, lebih tidak menghalangi gitunya jadi kumanya. Bun, kata. Nah, jadi nanti benangnya di sini ya. Ikatannya di sini. Jadi biar enggak si benangnya tuh melorot ke bawah, dan juga supaya si benangnya ini lebih rapi ya. Jadi dicoak kayak gini. Jadi tidak ngebenul lah, mencerah bahasa Sunda, tidak ngebenul. Dan selain itu teman-teman ya, selain untuk menyimpan benang kayak gitu, juga untuk memberikan bentuk yang rapih ketika melipatkan kertas bagian kepalanya kayak gini ya. Jadi kenapa? Jadi kalau misalkan ininya enggak dicoak kayak gini, nanti lipatan kertasnya itu dia akan mengganjal ya, jadi mengganjal, ada ngebenul gitu, ngeganjal. Nah tetapi jika kita coak kayak gini ya, jadi itu agak sedikit sejajar. Jadi ketika kita melipatkan kertasnya itu, si kertasnya itu lebih rapat teman-teman, lebih rapi ya. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian coba aja deh, kalian bikin lipatan yang kepalanya tidak dicoak, dan bikin lipatan yang kepalanya dicoak kayak gini, itu beda sekali teman-teman ya. Jadi lebih rapi, lipatannya lebih rapi, benangnya juga itu lebih rapi ya. Beda lagi dengan kepala yang tidak dicoak kayak gini, itu biasanya benangnya itu suka melorot dan lipatannya itu tidak rapat, jadi sedikit buka ya, agak muka gitu. Itu biasanya terdapat di layangan-layangan jabrugan teman-teman. Nah namanya juga layangan jabrugan, layangan murah, jadi kualitasnya itu memang biasa aja teman-teman ya, dibandingkan dengan layangan setelan atau layangan short. Itu biasanya suka dicoak kayak gini. Kalau yang jabrugan itu biasanya nggak dicoak kayak gini, karena memang mungkin karena produksinya itu lebih cepat ya kayak gitu. Nah itulah teman-teman fungsinya coakan kepala kayak gini ya. Kayak apa ya, kalau sepintas sih ini kayak sepele. Buat apa sih dibikin coak kayak gini, kayak sepele kan ya. Tapi memang ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali ya, untuk menjadikan layangan itu lebih rapih dan juga lebih ya enak dilihat lah kayak gitu teman-teman. Oh, ini aja teman-teman kalau meraut mah. Jadi merautnya nggak perlu pakai tenaga, dihampangin kayak gini. Ini saya pisau rautnya pakai pisau raut dari cutter kayak gini. Bikin ya, perlu beli, bikin juga mudah sekali teman-teman, hemat ya.
Tuh, untuk bagian ekor atau batang itu gepeng teman-teman kayak gini. Sehari bikin berapa layangan Mas? Ya, nah kalau sehari itu saya bikin rangka batang atau sayap itu 100 pieces layangan ya, rangka sama batang. Itu 100 layangan itu ngeraut, belum lagi sama bikin apa mengikat, bikin benang sama pasang karet itu beda lagi teman-teman. Hmm? Jadi sehari itu bukan 100 jadi layangan, tapi 100 itu sehari itu 100 rangka ya. Jadi kalau yang pasang benang, yang pasang kertas itu beda lagi, bukan saya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bikin sendiri dari mulai raut sampai pasang benang sampai kertas mungkin gak bakal jadi 100 teman-teman. Nah, mungkin 50 lah atau kurang dari 50 gitu. Karena kan produksinya itu bukan saya doang, jadi saya mah cuma ngeraut doang. Jadi 100 sehari ya. Yang masang benang, yang kertas pasang kertas itu beda lagi teman-teman. Gitu. Berapa? Nah, segitulah tentang masalah raut meraut atau masalah colok di kepala kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk kalian kali ini. Semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.